Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Fadlina Muhammad, saya dari 11 AKL1. Di sini saya akan membuat video tutorial mengenai penggunaan aplikasi Akuret. Nah, tugas ini saya selesaikan untuk menyelesaikan ujian praktek saya di mata pelajaran Akuret yang dimana pembinanya yaitu Pak Preti. Sekarang kita udah masuk ke aplikasi Akuret. Nah, di sini kita udah bisa melihat tampilan awal dari aplikasi Akuret. Nah, sekarang kita kan mau membuat data awal, jadi kita tinggal pencet gambar ini, kita klik aja, yaitu dengan keterangan buat data perusahaan baru. Lalu di sini kita tinggal klik titik 3. Nah, di sini kita pilih dokumennya yang mau kita pakai untuk menyimpan data dari perusahaan tersebut. Sini saya buat aja Akuret. Lalu klik 2 kali. Terus di sini di file name tinggal isi nama perusahaannya. PT Bersatu. Yang dimana PT Bersatu ini saya ambil dari soal yang akan kita gunakan pada tutorial kali ini. PT Bintang Bersatu jadi. Maaf ada kesalahan yaitu PT Bintang Bersatu. Sebentar. PT Bintang Bersatu. Nah, lalu setelah ini kalau kalian mau tambahin nama kalian juga nggak apa-apa, tinggal klik ini langsung tambahin nama kalian. Jadi saya tambahin nama saya, lalu pencet create. Nah, udah masuk seperti ini, kita tinggal klik OK. Nah, di sini kita harus nunggu dulu ya loadingnya. Setelah kita loading, kita bisa mengisi data-data perusahaan. Oke, jadi kita udah selesai loadingnya tadi. Sekarang kita masuk ke daftar. Nah, di sini ada pengguna sama kata kunci. Nah, kata kuncinya itu disamain aja sama penggunanya. Jadi kita tinggal tulis supervisor. Klik OK. Nah, sekarang kita udah ada di bagian dimana step selanjutnya yaitu mengisi data. Nah, sebelum itu kita disuruh pilih. Di sini ada 2 bahasa, yaitu ada Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, kalian bisa pilih kalian mau pakai bahasa apa. Kalau saya sendiri bahasa Indonesia aja. Nah, selanjutnya di sini persiapan standar. Di sini ada tipe persiapan. Nah, pada video kali ini saya akan menggunakan persiapan mahir. Lalu untuk bagian mata uang ini kita tinggal lihat pada soalnya. Jadi kita bisa nah di sini kita bisa lihat untuk nilai mata uang yang kita gunakan itu seharusnya ada di sini. Nih, mata uangnya itu cuma satu, yaitu menggunakan rupiah. Nah, jadi kita tinggal isi di sini namanya itu IDR, terus nilai tukarnya itu 1, lalu negaranya itu kita tulis Indonesia, untuk simbolnya yaitu RP. Sudah, kalau sudah seperti ini kita langsung pencet next aja atau lanjut. Nah, tapi kalau nggak mau pencet lanjut di sini juga ada, kita tinggal diklik aja. Nah, untuk nama perusahaannya kita bisa lihat di sini soalnya yaitu PT Bintang Bersatu. Untuk alamatnya di Jalan Pemuda Bersatu. Pemuda Bersatu. Di sini Pemuda 01 Batam. Nah, selanjutnya di sini kita akan masukin tanggal mulai atau tutup buku. Nah, untuk tanggalnya biasanya saya bisa lihat di neraca saldo awalnya itu di 30 November 2023. Di sini 30 November 2023.
Nah, untuk tahun fiskalnya itu kita pakai di 2023. Lalu kita akan mengerjakan bulan 12 di 2023. Seperti ini. So, kalau sudah, kita tinggal klik lanjut. Ini kita ganti tanggalnya jadi 30 bulan 11 2023. Lanjut. Nah, di daftar akun ini kita hapus aja akun pertama sampai akun kedua, karena kita akan membuat akun baru. Nah, opening balance sama retainer earning ini jangan sampai kehapus ya, karena di sini seperti yang kita lihat ada ekuitas saldo awal sama akun laba ditahan. Nah, dua akun ini itu satunya menggunakan opening balance equity dan yang keduanya itu retainer earning. Kalau bisa kehapus, dia akunnya akan hilang dan tidak ada. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke step membuat akun baru, yaitu kita bisa lihat di sini. Di sini sebenarnya ada dua cara, tapi saya menggunakan cara manual, dan cara satunya lagi itu cara mengcopy gitu. Tapi di sini saya akan menggunakan cara manual. Kini kita tinggal tekan tambah, lalu kita di sini kita beri tipe akunnya itu adalah cash in bank. Lalu di sini akunnya itu 11110, namanya itu cash in bank. Nah, di sini kita bisa lihat di bawah ada pas saldo awalnya. Nah, saldo awalnya itu ada ya, jadi kita tinggal tulis di sini 62.500. Nih, 62.500. Sudah, lalu klik oke. Di sini juga tahunnya udah benar ya. Jadi tinggal diklik oke. Selanjutnya, kita terus tambahkan akunnya, teman-teman. Sini juga yang di akun kedua itu ada petty cash, dia cash in bank juga. Di sini kita tulis 11140, di sini namanya petty cash. Di sini kita lihat apakah ada saldo awalnya, ada sebesar 10 juta. 10 juta. Klik oke lagi. Lalu tambahkan lagi. Kita lihat selanjutnya adalah akun account receivable atau akun piutang ya. Di nomor akun 11200. Sini kita tulis account chief terus mencet oke, karena disitu dia tidak bisa diisi saldo awalnya. Tambahkan lagi akun selanjutnya, yaitu merchandise inventory. Ini akun persediaan di nomor akun 11800. Sini tulis merchandise inventory. Nah, merchandise inventory ini kalau kita lihat kan ada saldo awalnya seharusnya. Ya, di sini. Nah, tapi saldo awal merchandise inventory di sini itu jangan langsung diisi, karena kita kan bakal buat persediaan awal di step berikutnya. Nah, di situ ada saldo-saldonya, jadi kalau misalnya kita buat nanti malah double. Jadi dikosongin aja. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi akunnya, yaitu office equip at cost. Ini aktifkan tetap ya, karena 12510 akunnya. Terus di sini kita tulis office equip at cost. Nah, udah benar ya. Terus kita tinggal pencet oke. Lalu ditambahkan lagi selanjutnya ini akumulasinya. Jadi di akun 12 kali ini akumulasi penyusutan. Sini kita tulis akunnya 12520. Di sini kita tinggal tulis office equip akun. Pencet oke. Akun selanjutnya itu di account payable. Ini akun utang.
Sini nomornya itu 22200. Itu. Terus di sini kita tinggal tulis account, ya, pencet OK, lalu tambahkan lagi. Di sini ada fade out, lalu fade in. Di sini kalian pilih aja jadinya foto lancar lainnya. Di sini dengan nomor akun 22310. Ya, terus dengan nama fade out ini setahu saya ada seharusnya, sebentar ya, kita cek. Ada saldo awalnya seharusnya, kita cek dulu. Oh, tidak ada ya, fade out, fade in itu tidak ada saldo awalnya, jadi jangan oke aja. Lalu di sini pilih lagi akun hutang lancar lainnya. Lalu di sini pilih 22330 dengan nama login. Berikutnya sini accurate expense itu masih di akun utang lancar lainnya aja. Ini 2.500. Terus sini jadi accurate expense. Ada saldonya, ada sebesar 3.500.000. Sini 3.500.000. Save. Ya. Selanjutnya itu di akun 22700. Kita pilih income tax payable. Income tax payable itu masih di akun 2. Income tax payable di 2700. Ada saldo awalnya tidak ada, kosongkan, lalu tambah lagi di akun 3. Jadi masih ini jangka panjang ya, karena kalau bisa dilihat itu kayak utang bank. Jadi 2.100. Di sini bank loans. Apakah ada saldonya? Ada sebesar 150 juta. Tulis 150 juta. Klik OK. Lalu tambah lagi itu di akun ekuitas dengan kode akun 31100, yaitu common stock. Sini tinggal tulis common stock dengan ini 200 juta. Oke. Habis itu retainer earning 29 juta. Ini 38.000. Kalau retainer earning kan tadi udah ada. Nah, ini kan retainer earning kan tadi udah ada ya teman-teman. Ini dan ini. Nah, jadi ini nggak usah dibuat lagi, tapi kita ganti aja nomor akunnya. Atau tidak usah juga nggak apa-apa, karena jadi akun 3. Jadi kayaknya nggak apa-apa, nggak usah diubah. Lalu kita tambah ini. Ada income summary. Sini kita pilih
kosong ya. Sebenarnya return earning ini ada isinya. Ya, kita isi return earning. Kalau misalnya dia bisa diisi. Di sini 29.500. Setelah income summary, kita isi sales atau penjualan. Ini di akun 4 yaitu pendapatan. Tinggal tulis 4.000. Nah, ini akunnya sales dengan saldo awalnya itu di 659 juta. Oke, diklik OK. Lalu tambah di 4.000. Itu ada sales discount. Saldonya kosong ya. Cek OK. Tambah baru di 4.000 itu ada sales itu. Ini juga kosong. Lalu tambah lagi di 4.000 45 juta 45.000 45000 pendapatan namanya freight collected. Ini kosong, kita oke aja. Lalu kita masuk ke akun 5. Akun 5 itu agak pokok penjualan. Jadi ini 51000 dengan nama cost of goods sold. Satu 97037 97037 500. Selanjutnya itu di akun 6 yaitu expense atau beban. Itu kita mulai dari 61020. Ini 61020 dengan nama bank charge. Bank charge sebesar kosong. Terus kita masuk lagi, tambah lagi di akun 61030 dengan nama depreciation sebesar 14.506. 14.500 250. Tambah lagi yang 106. Office supplies. Sini office supplies. Ke 8.500.
tambah lagi telepon. Rp10.700.000. Selanjutnya dengan nomor 61140 dengan nama akun repairs and maintenance. Itu sebesar 5.500.000. Selanjutnya 62010 62010 advertising dengan saldo 3 juta. Terus sebagai sensitaris ini pilih dulu tipenya beban dengan nomor akun 65 130 ini tulis and sebesar 38.500.000. Oke. Lalu electricity Rp9.900.000 tambah. Terus di kasih akun beban sebesar water ya 6.600.000. Water 6.600.000. Pencet oke. Dari sini interest income itu beban lain-lain masuknya ya. Bukan, pendapatan lain-lain, sorry. Di sini masuk ke pendapatan lain-lain. Ini di akun 8.000 ke interest income itu sebesar 4.100.000. Lalu di akun 9 ini dia masuk ke beban lain-lain. Ini 9.000 dengan nama interest expense sebesar 2.800.000. Akun terakhir masuk ke beban lain-lain juga. Di akun 9.000 dengan nama income tax expense. Income tax expense. Dia nggak ada saldonya ya. Nah, kita pencet oke. Nah, ini kan udah. Kalau misalnya kalian kurang yakin, kalian bisa cek lagi. Nah ya, di make sure dulu. 500 oke.
Collected nggak ada ya, yang CGS advertising depreciation. Ini salah nomor akun, seharusnya 62. Oke, kita cek lagi. Dengan itu ada bank charge kosong, depreciation 14 juta 506.250, office supplies 8.500.000, 10.700.000, 7.500, 3 juta 38.500, 9.900.100.000, 6.600. Interest income itu di 4.100.000, ya 2.800.000. Ini udah ya. Nah, kalau kita udah selesai seperti ini, selanjutnya kita akan pencet lanjut. Ini nggak usah diisi, ini kita lanjutin aja. Nah, sekarang kita ada di daftar lain. Nah, daftar lain ini ada syarat pembayaran dan pajak. Nah, untuk syarat pembayaran sendiri, kita bisa lihat di kebijakan dari perusahaan. Di nomor 2 ini yang khusus, di pembelian dan juga penjualan, itu kita bisa lihat kalau di sini ada namanya termin. Nah, termin ini yang akan kita masukkan ke syarat pembayaran. Nah, contohnya nih, seperti di sini kan ada 2/10 sama net 30. Nah, 2/10 ini diskonnya 2%, hari diskonnya 10. Nah, jatuh temponya itu 30. Ya, teman-teman. Jadi di sini namanya ya. Jadi di sini dia dapat diskon 2% jika dia membayar di 10 hari pertama dengan jatuh tempo 30. Nah, lanjut ke kode pajak. Nah, kode pajaknya itu kita bisa lihat di keterangan, yaitu ini. Nih, VAT-in 11% dari nilai pembelian. Nah, di sini untuk kodenya kita pakai T, namanya PPN. Keterangannya itu PPN adalah pajak pertambahan nilai. Selanjutnya di sini kita pakai 11% seperti yang diminta. Pajak penjualannya itu di sini dia kayak link gitu ya. Nah, pajak penjualan kan kalau jual kan barangnya keluar, jadi set out. Kalau misalnya kita beli, barangnya masuk, jadi set in. Nah, seperti itu ya teman-teman. Lalu kalau sudah seperti ini, kita klik lanjut. Nah, di pelanggan sama metode pengiriman ini kita skip aja. Nah, di sini ada nama pelanggan. Jadi di sini kita isi nama pelanggan ya, teman-teman. Jadi kita masuk ke nama pelanggan itu ada di sini. Ini ada customer dan supplier. Nah, yang ini pelanggan. Berarti ini ya. Nih, pelanggan itu customer. Jadi kita masukkan yang pertama. Di sini kita masukkan C001 dengan nama toko Cempaka. Sini dibilang tanggalnya itu di 20 bulan 11 2023. Sini kita ganti ya, 20 bulan 11 2023. Nah, untuk saldo awalnya itu yang ini ya, saldo awalnya itu sebesar 37.500.000. Ini kita isi PPN, ini kita isinya satu aja ya. Nah, untuk syaratnya itu kita pakai yang tadi ini ada nih, 2/10 and per 30. Jika ada syarat baru tapi tidak kalian buat, kalian bisa pencet syarat baru ini. Nah, kita masuk ke pelanggan kedua dengan nama toko Kamboja. Ini dengan pertanggalnya itu di 24 bulan 11 dengan saldo awalnya sebesar 29 juta. Syaratnya sama ya. Ini pajaknya diisi satu aja. Selanjutnya
toko Kemuning. Ini toko Kemuning. Ini benar di tanggal 30/11 ya. Terminnya 2/10 dengan saldo awalnya 26.500. 265. Oke. Selanjutnya ini pelanggan terakhir yaitu toko Mawar. Dia per tanggal 23/11. Dengan saldo awalnya 10.900. Nah, sudah seperti ini, kita harus make sure lagi, terutama pada tanggalnya juga. 20, 24, 30, 23. Oke, udah. Lalu untuk saldonya 37.500, 29, 26.500 sama 10.900. Nah, lanjut kalau sudah seperti ini, kita klik lanjut. Nah, pemasok ini adalah supplier ya teman-teman, jadi tinggal isi S001 dengan nama PT Bulan. Nah, ini kita bisa lihat di sini, ini suppliernya yaitu pemasok di tanggal 23/11/2023 dengan saldo awalnya itu 21 juta. Dengan pajaknya itu kita isi satu aja, terminnya sama di 2/10 nah 30 ya. Selanjutnya kita pencet enter, baru kita masukin nama PT Matahari dengan pertanggalnya itu di 20 bulan 11 2023. Saldo awalnya itu di 22 juta. Oke, ini isi satu, terus kita enter, lalu isi nama supplier terakhir itu PT Surya dengan pertanggalnya itu di 28 bulan 11 2023. 28 11 2023. Sini saldo awalnya di 27. Sebentar. 27.500. Kita lihat make sure 27.500, 22 sama 21. Ini 28, 20, 23. Oke, udah benar. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini udah selesai, jadi kita pencet lanjut. Nah, ini kita skip aja. Nah, ini kita isi. Persediaan itu kita isi merchandise inventory, penjualan itu kita sales, retur penjualan itu sales return, diskonnya itu sales discount, akun pengirim merchandise inventory, harga pokok penjualan itu cost of goods sold, retur pembelian itu merchandise. Nah, akun biaya ini wajib isi, kita pakai COG saja. Selanjutnya kita pencet lanjutkan. Nah, ini kita pilih antara rata-rata sama first in first out, tapi di sini kita pakainya rata-rata aja. Nah, ini kita mengisi saldo awal pada persediaan. Nah, jadi untuk yang pertama ini non persediaan itu untuk saldo awalnya. Jadi untuk mengisi persediaan itu kita tinggal enter dulu aja sampai terdapat tabel baru seperti ini. Lalu kita isi yang daftar saldo persediaan per tanggal 1 Desember 2023. Nah, ini kita yang pertama itu ada LK dengan nama lemari kaca. Di sini kita tulis lemari kaca. Tapi di sini tulisannya LK ya, teman-teman. Ya, terus di sini kuantitasnya itu ada 50 untuk lemari kacanya. Ini
satuannya sebenarnya bisa kita isi sih ini gitu, kita perlu ini, kita lanjutin aja. Nah, harga beli akhir atau satuannya itu harganya itu sebesar 4.500.000. Ini kita pakai P. Lalu kita pencet enter. Nah, ini kita tulis dengan persediaan selanjutnya itu LP. LP. Di sini dengan nama lemari plastik. Kuantitasnya itu 60 dengan harga per unitnya itu 1.200.000. Sini kita isi T, sini ada T. Nah, karena cuma ada 2 persediaan, jadi cuma ini aja. Sekarang kita pencet lanjut. Nah, di sini kita udah masuk ke aktiva tetap. Di aktiva tetap ini, sekarang kita ada di halaman pertamanya, itu tipe aset. Tipe aset, kita harus mengisi tipe aset. Nah, jadi di sini kita isi aja dengan golongan 1. Di sini 4 tahun. Metodenya kita pilih metode garis lurus. Nah, ini udah, sekarang kita lanjut aja. Nah, tipe aset tetap. Nah, tipe aset tetap ini kita lihat kita punya tipe aset tetap apa. Di sini, ini office at cost. Office equip at cost ini adalah aset tetap kita. Jadi kita di sini tulis aja equipment. Ya. Tipenya kita pilih golongan 1. Nah, di sini udah selesai, kita pencet lanjut. Nah, di sini sebenarnya kita bisa isi di sini, tapi kayaknya saya mau isinya di akhir aja, jadi kita pencet di sini akhir, lalu selesai. Oke, jadi sekarang kita akan masuk ke step berikutnya, yaitu kita akan membuat aktiva tetap yang belum kita lakukan di tahap terakhir tadi. Nah, jadi sebelum itu saya akan menunjukkan bahwa bagian sini, di bagian daftar akun ini, saldo-saldonya itu udah sama yang di soal, yaitu yang ini. Nah, tetapi ada peralatan dan akumulasi peralatan yang belum ada karena kita belum menyelesaikan aktiva tetap dan juga belum melakukan proses akhir bulan. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah melakukan proses akhir bulan, maka Office Equip akun debt-nya ini akan terotomatis muncul pada daftar akun ini. Baik, kita coba ya. Nah, jadi untuk membuat aktiva tetap, kita masuk ke aset tetap, lalu kita klik aktiva tetap baru. Nah, baru di sini kita akan mengisi kode aktivanya itu 1000 aja, baru di tipe aktivanya kita pilih equipment. Nah, untuk tanggalnya ini kita pilih aja tanggal 1 bulan 11 2022. Nah, tanggal beli itu sama dengan tanggal pakai. Di sini kita kasih keterangannya itu peralatan kantor. Nah, untuk kuantitasnya tetap 1 dan untuk umur bulannya itu 4 tahun. Nah, terus untuk mode penyusutannya itu metodenya itu metode garis lurus, lalu akun aktifanya itu Office Equip at Cost, Office Equip akun debt untuk akun akumulasinya, dan untuk akun beban penyusutannya itu kita pakai depreciation. Selanjutnya kita masuk ke pengeluaran. Nah, di pengeluaran ini kita pilih opening balance equity. Nah, tanggalnya sudah benar ini. Lalu untuk jumlahnya itu kita masukkan saldo dari peralatan. Itu 63.300.000.
Sudah. Nah, kalau sudah seperti ini, kita pencet simpan dan tutup. Nah, lanjut, kita akan cek di daftar akun, kita pencet buku besar, lalu masuk ke daftar akun. Nah, di sini kita udah bisa lihat bahwa Office Appointment at Cost-nya itu sudah ada di sini. Nah, sudah ada ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke proses akhir bulan. Nah, cara untuk membuat proses akhir bulan itu kita masuk ke buku besar, baru kita pencet di sini yaitu proses akhir bulan. Nah, bulan yang akan kita proses itu di bulan sekarang, pada soalnya itu November di 2023. Lalu pencet OK. Nah, di sini udah proses akhir bulan ya teman-teman. Pencet OK. Lalu kita lihat. Kita bisa lihat ya di sini teman-teman. Di opening balance itu udah 0, berarti kita itu udah balance. Jadi yang penting pas ketika proses akhir bulan itu opening balance-nya harus 0. Dan kita juga bisa lihat di sini ada akun baru yang terisi yaitu Office Equip akun debt sebesar 17.143.750.000. Apakah ada di soal? Dan ada. Dan ini sesuai ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke transaksi. Nah, transaksi ini adalah kita bisa lihat pada soal di bagian bawah. Nah, ini namanya transaksinya ya teman-teman. Nah, kita bisa baca nih contohnya. Nah, ini transaksi pertama itu adalah dibayarkan kepada karyawan jumlah 2.500.000 dengan huruf Rp2.500.000 keterangan pembayaran gaji karyawan bulan November 2023. Nah, karena kita sekarang karena udah proses akhir bulan berarti kita sudah memasuki bulan Desember ya teman-teman. Jadi karena ini kita membayar gaji karyawan di November 2023 berarti itu utang gaji ya teman-teman, karena itu utang gaji yang belum kita bayar di bulan lalu. Nah, jadi caranya itu kita pergi ke Cash and Bank, baru pembayaran. Nah, di sini kita bisa pilih Cash in Bank. Kita bisa lihat di soalnya. Dia pembayarannya menggunakan Cash in Bank seharusnya ya, teman-teman. Nah, lalu kita akan mengisi check window-nya itu dengan nomor ini BKK 121. BKK 121. Nah, Pak ini itu ada di tanggal transaksinya yaitu pada tanggal 1 Desember 2023. 1 Desember 2023. Nah, memonya ini pembayaran gaji karyawan. Lalu ini amount-nya itu nanti ketika kita isi ini, nanti kita pencet ini, maka nanti amount-nya akan terisi. Jadi kita harus pencet ini dulu. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk transaksi pertama itu karena pembayaran gaji bulan lalu, jadi kita pilihnya accurate expense ya teman-teman. Nah, accurate expense ini diisi sesuai sama nominal yang ada di transaksinya, yaitu 2.500.000. 2.500.000. Nah, kalau seperti ini sudah, baru kita pencet amount-nya. Nah, dia muncul seperti ini teman-teman. Baru kalau sudah selesai, kita langsung tutup aja. Tapi sebentar, sepertinya ini ada kesalahan. Betul-betul. Nah, setelah ini kita langsung tutup saja, simpan dan tutup. Nah,
Selanjutnya, itu kita bisa lihat transaksi apa yang ada selanjutnya. Yang transaksi kedua, di dokumen transaksi kedua, itu adalah pelunasan faktur nomor NT22 tanggal 20 November 2003. Nah, pelunasan faktur ini kan dari PT Matahari, berarti dari supplier kita ya teman-teman. Ini dibayarkan kepada supplier. Jadi kita yang membayar ke supplier kita. Nah, jadi itu kita di pembelian, baru pembayaran pembelian ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa pilih suppliernya yaitu PT Matahari. Nah, di sini kita pembayarannya menggunakan cash in bank. Ya. Kita membayar dengan cash in bank. Di sini kita pelunasan faktur. Nah, di sini ini kita harus isi ya, teman-teman. Isi dengan tanggal transaksi. Seperti yang dilihat, ini tanggal transaksinya itu di tanggal 3 Desember. 3 Desember 2023. Nah, cekuenonya itu kita lihat lagi, itu BKK 12.2. BKK 12.2. Nah, untuk cekue date-nya itu samakan dengan payment date, yaitu di tanggal 03/12/2023. Nah, selanjutnya di sini kita tinggal centang bagian yang dibayar ini. Nah, ini kita lihat itu pasti sesuai dengan jumlah yang ada di transaksinya. Setelah itu kita tinggal enter aja. Jadi di sini 0 dan di sini terisi ya cekue amount-nya. Jadi sekarang kita tinggal simpan dan tutup. Nah, terus sekarang kita lanjut ke transaksi berikutnya. Di dokumen transaksi 3 itu ada toko Cempaka. Berarti ini pembeli ya teman-teman. Di tanggal 5 Desember itu dia membeli. Kalau untuk penjualan, nah penjualan itu kita pencet penjualan, lalu kita langsung masuk ke faktur penjualan. Nah, di faktur penjualannya kita pilih customer-nya. Tadi Cempaka ya, nggak salah. Salah ini maaf. PT Cempaka. Toko Cempaka. Nah, di toko Cempaka ini nomor fakturnya itu FPJ F12. Di tanggal 5 Desember. Di sini samain ya. Lalu untuk terminnya, karena dia faktur dan bukan tunai, jadi dia pakai termin ya teman-teman. Nah, lalu di sini dia bilang item yang dibeli itu 18 lemari kaca dan 26 lemari plastik. Sini lemari kacanya 18 dengan harga satunya itu 5.850.000. 5.850.000. Seperti ini kita cek dulu. Ya betul ya. Dengan teks. Jadi totalnya segini. Nah, baru ini lemari plastiknya 26 tadi ya. dengan harga 1.560.000. 1.560.000. 1.560.000.
dan total semuanya 40.560.000. Yes, betul ya. Ini 145860. Satu. Sebentar. Ini belum di enter, jadi dia belum masuk. Oke, ini udah betul ya teman-teman. Jadi kita kasih aja di sini penjualan. Barang. Nah, setelah ini periksa tidak ada yang perlu diisi, lalu simpan dan tutup. Nah, selanjutnya kita di dokumen 4 ini PT Bintang Bersatu, berarti kita beli ya. Ini supplier kita soalnya. Jadi di pembelian, masuk ke faktur pembelian. Kayaknya bukan ya. Ini PT Bintang Bersatu ya, PT Surya ya. Ini supplier kita. Ya, kita beli PT Surya. Habis itu invoice-nya itu SY08. SY di tanggal 8 Desember. Apakah ada COD? Enggak ya. Ada juga ini. Nah, selanjutnya kita lihat item apa aja yang dia beli. 12 lemari kaca dan 12 lemari plastik. Di sini lemari kaca. Di sini 12. 4.500.000. Nah, kita cek lagi. Di sini 12 lemari plastik ya. 1.500.000. Apakah betul totalnya seperti itu? 75? Tidak. Coba kita lihat. Ini 57.600 betul nggak? 7.618. Jasa pengiriman nggak ada ya teman-teman. Jadi ini totalnya 83.916 betul. Nah, ini kita pencet ininya biar muncul totalnya. Lalu di sini kita isi pembelian barang dagang. Nah, kita langsung simpan dan tutup. Kita ke transaksi selanjutnya. Di dokumen 5 itu ada PT Surya. Kita nota debit. Berarti dia pembelian tunai ya teman-teman. Jadi di sini faktur pembelian, lalu PT Surya, lalu di sini kita isi ini retur ya guys. Ini retur teman-teman. Ini retur, jadi retur pembelian. Terus kita pencet PT Surya, lalu pilih ini adalah transaksi kita. Terus ini di tanggal
di tanggal 8 masih. Ini tanggal 8/12/2023 juga sama. Oke. Nah, ini retur barang dagang pembelian ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan lihat finansialnya. 01 ND ya. Sini isi 01 ND. Itu ya. Ini satu aja. Jadi total returnnya itu 6.993.000. Terus langsung simpan dan tutup. Nilai biaya menggunakan nilai di retur jika yes. Oke. Sudah, baru kita lihat ke transaksi berikutnya. Transaksi berikutnya itu dokumen 6 itu bintang bukti pengeluaran kas, pembayaran angsuran pula pinjaman jangka panjang. Nah, ini kita masuk ke kas bank, lalu pembayaran, lalu di sini kita lihat pilih cash in bank, terus di sini tulisnya tuh BKK 12.3 BKK 3 di tanggal 10 memonya pembayaran angsuran kepanjang. Nah, ini kita taruh akunnya itu karena dia angsuran dan bunga pinjaman sebesar 1.800.000. Berarti di sini kita tulisnya, kita pilih akunnya itu, pertama pastinya kita pilih bank itu sebesar 12.200. Terus sama bunga pinjamannya, bunga pinjaman itu bank charge. Interest expense, bank charge. Antara dua ini ya teman-teman, interest expense atau bank charge. Interest history. Jadi di sini kita tulis sebesar 1.400.000. Nah, kita lihat itu totalnya sama yang 14 juta. Nah, sudah kayak gini, kita langsung aja simpan dan tutup.
Oke, lanjut ke transaksi berikutnya. Di dokumen transaksi 7 itu ada pemasangan iklan, kita pembayaran lagi, lalu cash in bank. Oh, ini voucher kas kecil. Bentar ya teman-teman, takutnya ada. Ya, berarti yang ini itu bukan cash in bank tapi petty cash. Bisa dilihat dari tulisannya, itu voucher kas kecil. Terus di sini kita tulis VKK 12.1. Transaksinya itu terjadi pada tanggal 12 Desember. Sini kita lihat pemasangan iklan. Di sini kita tinggal cari di akun beban. Nih advertising ya teman-teman, sebesar 700.000. Ini baru simpan. Nah, selanjutnya kita lihat di transaksi dokumen 8 ini, itu ada toko komuning. Toko komuning berarti pembayaran kayaknya pelunasan faktur. Berarti di sininya kita pergi ke penjualan, penerimaan penjualan, baru kita pilih PT Kemuning, atau toko komuning. Lalu di sini ada cek plenonya itu PKM 121. PKM 121. Nah, di sini tanggalnya 14 Desember. Nah, 14 Desember 2023. Sini juga 14. Sini. Sini tinggal centang. Lalu kalian tinggal enter. Nah, lalu kalian pencet ini. Habis itu simpan dan tutup. Secepat itu. Lalu selanjutnya itu ada nota kontan. Nota kontan ini adalah penjualan tunai dari toko Kamboja. Jadi penjualan, faktor penjualan, pilih toko Kamboja. Terus di sini PO-nya NK 12.1. Di sini pada tanggal 15. Yang 15 juga. Ini kode. Ini untuk lemari kacanya 24 dengan harga 6.300.000. Ininya 32 ya, lemari plastik. Dengan harganya 1.680.000. Jadi kita sekarang lihat totalnya di 227. Ini udah betul ya teman-teman, jadi kita tinggal simpan. Oh, ini kita kasih deskripsinya penjual tunai, lalu simpan dan tutup.
Kita lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu di dokumen 10. Ini itu toko Cempaka melakukan pelunasan faktur. Jadi kita penerimaan penjualan. Ini toko. Oh, sebentar teman-teman. Tadi kita ada kesalahan karena dia tunai. Kita kembali ke faktur penjualan, baru kita pencet penjualan. Ini mundur. Ini karena dia tunai ya teman-teman. Jadi kita pencet bayar. Sini kita tulis 15 12 2023. Sini NK 121. NK 121. Ini udah pas ya. Kita tinggal simpan dan tutup. Oke. Di sini udah terlihat ada tulisan paid, berarti dia sudah dibayar ya. Simpan dan tutup. Lalu kita pergi ke penerimaan penjualan. Tadi apa? Toko Cempaka ya, di tanggal 19 Desember. Sini kita pilih toko Cempaka. Lalu kita pilih di sini nomornya PKM 122. Lalu di sini di tanggal 19/12/2023. Di sini juga 19/12/2023. Ini pelunasan. Ini dia bayar yang ini dia bayar yang totalnya 161 juta. Jadi kita centangin 161 juta, baru kita enter sampai ini 0, lalu kita pencet ini kalkulatornya, baru kita simpan dan tutup. Nah, selanjutnya kita masuk ke transaksi berikutnya. Itu dokumen 11, kita sampai dokumen 13. Baik, kita lanjut. Kita masuk ke dokumen 11. Nah, di dokumen 11 ini itu pembayaran beban air kantor bulan Desember. Jadi kita masuk ke kas pembayaran. Kita pakai voucher kecil, iya voucher kecil. Berarti di sini kita pilih petty cash. Lalu di sini nomornya yaitu VKK 122 di sini. Terus untuk tanggalnya sendiri kita pilih tanggal 21 Desember. Di sini ya. Nah, baru di sini kita bisa pilih water, yaitu sebesar 600.000. Nah, kalau udah seperti ini, sudah selesai, kita tinggal tutup. Tapi jangan lupa ini kalkulatornya ya teman-teman, terus simpan dan tutup. Lalu, transaksi berikutnya yaitu bukti pengeluaran kas. Nah, ini beda dari yang transaksi pertama. Kalau transaksi pertama kan kita pakai utang gaji, utang beban atau utang gaji gitu ya. Sekarang kita pakainya beban karena yang kita bayar itu bulan ini. Nah, jadi kita masuk ke pembayaran. Lalu kita pakai cash in bank seharusnya. Yes. Cash in bank. Lalu untuk nomornya itu di BKK 124.
kakak 12 4 di sini 25 Desember 2023. Gitu. Dan sini nah di sini kita tinggal pilih akunnya, yaitu akun beban. Nah, akun bebannya itu wages and salaries sebesar 11 juta. Nah, baru kita pencet ini. Kita pastiin udah betul. Lalu simpan dan tutup. Nah, selanjutnya itu ada di dokumen terakhir, itu transaksi ke-13, yaitu adanya penjualan ya. Jadi pencet penjualan, faktur penjualan, pilih PT bulan. PT bulan. Sebentar ya teman-teman, kayaknya ada kesalahan di dalam penulisan ini. Apa ini faktur pembelian ya teman-teman? Mungkin seperti itu kali ya. Ini faktur pembelian sebenarnya. Jadi di sini kita masuk PT bulan. Habis itu kita BB30. Nah, di sini kita tulis BB30 di tanggal 29 Desember. Dia beli 20 masing-masing. 20 ya. Dengan harga 4.900.000. Baru ini 1.600.000. Ini 20 juga. Ini udah betul ya jumlahnya. Kita tinggal pencet ini. Lalu kita beri keterangan. Selanjutnya kita simpan dan tutup. Nah, kita sudah selesai pada transaksi. Nah, sekarang kalau kalian mau untuk melihat jurnal dari semua transaksinya, kalian bisa langsung pergi ke laporan keuangan, lalu kalian pencet buku besar, lalu kalian bisa masuk ke keseluruhan jurnal. Nah, di keseluruhan jurnal ini, kalian bisa melihatnya dari memasukkan tanggal transaksi awal. Sebentar teman-teman, yang salah. Nah, ini transaksi kita semua teman-teman. Nah, kalian bisa lihat apakah ada yang salah atau tidak dari transaksi ini.
seperti itu. Nah, di sini seperti yang kalian lihat, sepertinya ada yang salah karena saya merasa di sini tanggal 29-nya nggak ada, padahal transaksi kita itu sampai tanggal 29 Desember. Nah, jadi caranya itu gimana? Biasanya ini terjadi karena nomor dari halamannya itu sama. Kita lihat dulu. Yang pertama itu kan bukti pengeluaran kas. Nah, ini seharusnya nggak di sini, teman-teman. 125 ini. 125 ini seharusnya ada di ya. Mari kita lihat dulu. Kita lihat ini transaksi apa, kita bisa klik 2 kali aja. Oh, ini tuh saldo awal, teman-teman. Ya, ini saldo awal tanggal 1 Desember. Nah, ini tuh dia nomornya sama, jadi kalian kalau bisa kalian ganti ke 1001 kalau bisa ya, biar dia terpisah. Pencet perbarui. Nah, terpisah kan, teman-teman. Nah, selanjutnya ini ada penyesuaian persediaan juga sama seperti ini karena kita ada 2 persediaan. Baru transaksi selanjutnya itu ada di tanggal 3. Tanggal 3 itu totalnya ada 22 juta. Apakah betul? Betul. Sini. Biar agak cepat ya, teman-teman. Jadi gini aja. Ini ada 22 juta, betul. Ini tanggal 5 ya. Tanggal 5 itu ada di 1. Bahaya nih. Lihat tuh ya, teman. Ini dia hasilnya itu lebih banget. Tapi nggak tahu karena apa, kayaknya ditotalin langsung sama COGS. Ya tuh. Tapi sebenarnya kayaknya memang totalnya segitu. Karena dicampur sama ini. Ya. Tanggal 8 itu 161. Tanggal 61 itu tanggal 5. Tanggal 8 83. Ya betul. Tanggal 15 ini 200. Tidak betul ya. Ini 161 lagi. Itu betul. Di tanggal 21 itu betul. Nah, di sini nih. Problem. Tanggal 25 itu pembayaran karyawan, jadi seharusnya dia cuma ini. Tapi dia malah gabung sama ini. Nah, dia udah kepisah, teman-teman. Nah, seperti ini yang saya maksud.
Nah, selanjutnya kalau teman-teman mau lihat neraca saldo itu ada di sini juga. Pokoknya kalau kalian mau melihat laporan-laporan keuangan, semuanya ada di buku besar, lalu pencet laporan keuangan, lalu kalian bisa memilih apa yang kalian butuhkan. Nah, setelah transaksi, kita masih ada disuruh untuk data penyesuaian. Nah, data penyesuaian ini kita masuk ke jurnal umum ya teman-teman. Nah, di jurnal umum ini kalian tinggal bilang tulis di sini jurnal, sini jurnal penyesuaian. Nah, langsung sini lihat soalnya itu ada di tanggal 31 ya teman-teman. 31/12/2023. Nah, di sini kalian tinggal isi apa aja sih yang disuruh sesuaikan. Nah, dia di sini disuruh sesuaikan lakukan penghitungan penyusutan aset tetap untuk office equip bulan Desember sebesar 1.318. Oh, oke. Oke, jadi kemungkinan itu adalah penyusutan aset tetap. Jadi akun pertama itu kita pakai depreciation. Di sini totalnya itu katanya di 1.318.750. 1.380.750 ini. Yes. Tuh untuk bawahnya. Ya, itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada data penyesuaian beban terutang akhir periode. Ini penyesuaian aset tetap. Simpan baru di sini. Nah, di sini kita bisa lihat biaya listrik bulan Desember itu 2023 500.000 yang akan dibayar tanggal 2 Januari 2024. Jadi di sini dia utangnya bertambah. Sini penyesuaiannya itu ya listrik ya.
Sini pencet. Selanjutnya, gaji Desember itu sebesar 1.100.000 yang akan dibayar tanggal 3 Januari. Nah, teman-teman, seperti ini ya nanti. Coba masih bingung. Oke, sudah seperti ini teman-teman, baru simpanan tutup. Habis itu lalu setelah ini kita tinggal proses akhir bulan. Nah, sekarang kita proses akhir bulan itu bulan Desember 2023. Seperti ini. Lalu oke. Nah, sekian saja dari saya teman-teman. Nah, ini daftar akunnya. Seperti ini. Lalu untuk laporannya kita pakai kita perlu keseluruhan jurnal, selalu klasik, ini. Lalu kita butuh laba rugi standar. Sudah deh teman-teman, seperti itu. Jadi intinya kalau kalian mau menunjukkan beberapa laporan yang diminta, itu kalian tinggal pergi ke buku besar, langsung masuk ke laporan keuangan, lalu pilih laporan yang diminta oleh guru ataupun dokumen yang disediakan, seperti itu. Jadi itu aja, sekian dari saya. Semoga videonya bermanfaat dan juga bisa membantu teman-teman semua dalam mengerjakan
dokumen laporan keuangan, transaksi, dan lain sebagainya dari aplikasi Akurat. Jadi saya tutup, mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.